the impact of the explosion and emergency crews racing to the scene. Our Priscilla Thompson reports. Heart-stopping moments in Pennsylvania. An explosion at an industrial plant creating a massive inferno. That is fucking huge. Insane flames burst through the roof of Parker Lord Corporation. Oh. With a loud boom. Shook the whole back wall of the building. Bumi seolah berteriak marah setelah serangkaian kebijakan kontroversial sang pemimpin. Negeri Paman Trump tak dihujani rudal dari Rusia atau Iran, tapi dilumat oleh murka alam. Amerika diserang berbagai bencana, seakan semesta menuntut keadilan atas ketamakan manusia. Pada 11 Februari 2025, di tengah amukan badai salju terburuk dalam satu dekade yang melanda negeri Paman Trump, sebuah ledakan dahsyat mengguncang fasilitas Parker Lord Corporation di Saegertown, Pennsylvania. Dentuman keras menggelegar, menggetarkan tanah, dan menghancurkan sebagian besar bangunan, disusul kobaran api yang menjilat langit. Setidaknya 12 orang mengalami luka-luka, termasuk 5 petugas pemadam kebakaran yang tengah berjuang menaklukkan amukan api. Kepulan asap hitam membumbung tinggi, sementara siren meraung di tengah kepanikan. Penyebab ledakan masih menjadi misteri, namun bagi banyak orang, ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan isyarat dari alam yang tak lagi bisa dibungkam. And then an image after image, that thick black smoke billowing into the air. People nearby forced to stay inside their homes, some after feeling the impact of the explosion. Kronologi kejadian, sekitar pukul 10.30 pagi waktu setempat, tim pemadam kebakaran tiba di fasilitas Parker Lord Corporation setelah menerima laporan adanya kebakaran. Tak lama setelah kedatangan mereka, terjadi ledakan besar, terekam oleh kamera pengawas. Rekaman tersebut menunjukkan kobaran api yang menjulang tinggi dari atap pabrik, diikuti oleh asap hitam pekat yang membumbung ke udara. Beberapa warga setempat melaporkan bahwa mereka merasakan getaran ledakan hingga beberapa mil jauhnya. Explosion from miles away, then told to shelter in place for hours. Another 1-2 punch of winter storms heading for the eastern half of the country as the Northeast digs out now for Akibat ledakan tersebut, pemerintah Donald Trump mengeluarkan perintah perlindungan di tempat bagi warga sekitar untuk menghindari paparan asap berbahaya dan potensi ledakan lanjutan. Look at this here. You see the flames pop out there from above the roofline. And then an image. Insiden ini terjadi bersamaan dengan badai salju dahsyat yang melanda wilayah tersebut. Big dig out after some places got more than a foot of snow. Thousands of flights affected. And this is only the beginning. Badai ini disebut-sebut sebagai yang terkuat dalam satu dekade terakhir, membawa hujan salju lebat, es tebal, serta suhu dingin ekstrim yang mengancam jutaan penduduk di wilayah tengah dan timur Amerika Serikat. Kondisi cuaca yang buruk menambah tantangan bagi tim penyelamat dalam menangani situasi darurat di Saegertown. 11 snow, sleet, and ice hitting the tri-state area. What you need to know about this weekend's winter storm. Heaviest snow falling. Ketika hukum negara tak lagi ditegakkan, hukum alam turun tangan. Amerika, dengan kekuatan militernya, tak berdaya di hadapan murka bumi. Tornado salju raksasa menerjang New York dan wilayah sekitarnya. Kini, berada dalam cengkeraman kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tornado salju besar, monster musim dingin yang menakutkan, telah menyerang dengan keganasan yang tak terbayangkan, menyapu jalanan, dan meruntuhkan harapan di tengah gumpalan putih yang tanpa ampun. Half of the country as the Northeast digs out now from more than a foot of snow. Thousands of flights affected. I want to just highlight this, Michael. We have another little
Snownado, as I'm calling it. Look at this. This is incredible. Langit yang semula kelabu, kini berubah menjadi pusaran angin liar, memutar butiran salju seperti belati tajam yang menusuk segala yang dilewatinya. Gedung-gedung tinggi yang biasanya kokoh, kini tertutup selimut es, seolah tunduk di bawah kuasa alam yang sedang murka. Salju menumpuk tanpa henti, mengubur kendaraan, menelan rumah-rumah, dan mengisolasi ribuan jiwa dalam ketakutan yang semakin dalam. Peringatan darurat menggema di setiap sudut kota, mengisyaratkan bahaya yang mengintai di luar sana. Ribuan penduduk berjuang mencari perlindungan, namun udara yang membeku menusuk hingga ke sumsum tulang. Setiap langkah menjadi perjuangan. Setiap napas terasa seperti disedot oleh kedinginan yang tak berbelas kasih. Boston, musim dingin kali ini membawa bencana besar bagi warga di pantai timur Amerika Serikat. Sebuah badai salju dahsyat telah menumpahkan lapisan es setinggi hampir 1 kaki di Boston, membuat jalanan berubah menjadi labirin kematian. Salju tebal yang menumpuk dengan cepat menghambat aktivitas warga, sementara layanan darurat terus berjuang untuk menjangkau mereka yang terjebak di tengah cuaca ekstrim. Badai salju yang langka terus mengamuk, tanpa tanda-tanda akan mereda. Di tengah badai salju, muncul monster tornado, merobohkan atap lapangan basket sekolah. Suasana tak terduga telah menimpa, orang-orang berlarian. Great Lakes dan sekitarnya mengalami cuaca ekstrim dengan angin berkecepatan tinggi, serta hujan salju lebat yang menyebabkan gangguan besar terhadap aktivitas masyarakat. Badai ini mengakibatkan kondisi jalan yang berbahaya, memaksa banyak kendaraan untuk berhenti, dan menimbulkan berbagai tantangan bagi warga serta otoritas setempat. Layanan Cuaca Nasional menyebutkan bahwa badai ini adalah salah satu yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Kami belum pernah melihat kondisi seburuk ini dalam beberapa tahun terakhir. Badai ini membawa kombinasi angin kencang, suhu beku, dan curah salju tinggi yang menciptakan situasi yang sangat berbahaya, ujar seorang ahli meteorologi Amerika Serikat. Sejak dini hari, angin bertiup dengan kecepatan tinggi di beberapa daerah di sekitar Great Lakes, menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas. Beberapa kendaraan mengalami kesulitan dalam bermanuver akibat visibilitas yang sangat rendah. Selain itu, badai salju yang menyelimuti wilayah ini membuat kondisi jalan licin dan sulit dilalui. Sejumlah jalan raya utama mengalami penutupan sementara akibat tumpukan salju yang semakin meningkat. Tim darurat telah dikerahkan untuk membersihkan jalan, serta memberikan bantuan kepada pengendara yang terjebak dalam badai. Cuaca buruk ini juga berdampak pada sektor lainnya, termasuk operasional penerbangan dan layanan umum.
beberapa penerbangan dilaporkan mengalami keterlambatan atau bahkan pembatalan akibat angin kencang dan jarak pandang yang terbatas. Sementara itu, pemadaman listrik terjadi di beberapa daerah karena pohon tumbang dan kerusakan infrastruktur akibat badai. Tak berhenti di situ, negeri Donald Trump kini diserang wabah mematikan ikut mengintai di tengah amukan salju. Flu burung merebak ganas di Amerika Serikat, seolah alam tak memberi celah untuk bernapas. Ini bukan sekadar peringatan, tapi vonis bagi keserakahan yang telah merusak keseimbangan dunia. Flu burung semakin mengkhawatirkan di Amerika Serikat, dengan kasus terbaru yang dilaporkan 12 Februari 2025. Wabah flu burung telah mempengaruhi kebun binatang di New York City. Spesies burung yang rentan terhadap ayam-ayam telah dipindahkan ke area yang lebih terlindungi. Meskipun Donald Trump menyatakan bahwa tidak ada ancaman langsung bagi kesehatan manusia, peningkatan jumlah ayam yang terinfeksi telah menyebabkan harga telur melonjak di Amerika. And egg shortages reach a new level. The last straw, President Trump says he wants to ban paper straws. We take you to one city that's already gotten... Di tengah bencana yang mengguncang negerinya, Donald Trump menghadapi badai bukan hanya dari alam, tapi juga dari dampak kebijakan kontroversialnya. Sementara itu, di Gaza, konflik yang berkepanjangan merenggut ribuan rumah, meninggalkan kehancuran dan penderitaan. Bumi meraung, menumpahkan amarahnya tanpa ampun. Bukan rudal dari musuh politik, bukan sabotase dari tangan-tangan manusia, melainkan amukan alam yang tak terbendung. Bencana demi bencana menghantam negeri paman Trump tanpa henti, seolah semesta murka atas kezaliman yang dilanggengkan oleh orang nomor satu di Amerika terhadap warga Gaza yang tertindas.